Bapak Ibu pakai 50, 25, 25, 1. Jadi 50%-nya ini kalau kita bikin 10 kilo, 50%-nya kita dari ajola. Kenapa pakai ajola terus sih Pak? Ajola ini perkembangannya cepat. Iya kan? Jadi kita tuh lebih murah kalau kita mengembangkannya itu enak gitu ya. Hemat pakan ya kan? Jadi 50%-nya kita ajola, yang 25%-nya kita pakai apa? 25% ya. Kita pakai dari ini, kita pakai talas yang kita rebus. Sama daunnya ya. Daunnya nggak direbus nggak apa-apa, dicacah aja. Yang direbus apanya? Talasnya saja. Kemudian yang 25%-nya kita pakai dedak. Sebenarnya dedaknya yang bagus itu Bapak Ibu dedak halus. Karena tadi teman-teman kan masih beli kita ini kan, nggak punya, nggak dapat Pak katanya, adanya dedak kasar aja. Ya bismillah, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya kalau buat ikan yang bagus itu dedak halus. Kalau buat ayam, buat bebek, buat silase, pakai dedak kasar enggak masalah ya. Tapi kalau sebenarnya yang bagus itu biasanya kita pakai dedak halus atau istilahnya apa? Katul ya, katul ya, katul. Ini jual berapa? 50, 25, 25. Terus satunya apa Pak? Yang satunya kita pasti tepung ikan. Nah, tepung ikannya berapa banyaknya? 1% saja. Jadi kalau bikin 10 kilo berapa tepung ikannya? 100 gram. Ya, kalau kita bikin 100 kilo 1 kilo. Kenapa tepung ikan ini kita berikan? Untuk pakan ikan tuh biasanya ikan itu lebih tertarik mengkonsumsi pakan yang kita buat kalau ada bau amis-amisnya. Ya kan? Biasanya diambilkan dari tepung ikan. Pak, kalau saya nggak ada tepung ikan, saya adanya ikan rusak, ikan asin rusak yang dijemur dikeringkan, boleh nggak dibuat tepung? Ya boleh sekali. Gitu kan? Bahkan kalau nggak ada, Bapak Ibu bisa bikin jus ikan. Jus ikan itu ya ikan laut atau jeroan ikan yang Bapak Ibu fermentasi. Nah itu bisa untuk pengganti ini ya. Nah gitu, bisa dipahami? Berapa persen tadi ininya? 1%. Mau nggak dipraktekkan Mas? Silakan. Ini ajolannya kurang tadi ya. Jadi Bapak Ibu jangan protes, kok sedikit? Padahal katanya 50% ya tadi ya. Kita sesuaikan dengan bahan yang ada dulu di sini. Iya Mas. Ini udah ditimbang 100 gram ini segini? Kebanyakan? Lebih sedikit, kurangi sedikit ya. Airnya diambil, airnya jangan terlalu cair. Airnya diambil. Sama Bapak Ibu, kamu tinggal aduk aja. Nanti setelah rata, dimasukkan tong, dipadatkan, disimpan 4 sampai 1 minggu. Kalau 4 hari, kalau kita terburu pengen cepat menggunakan, hari kelima sudah bisa dipakai sama Bapak Ibu semua. Bisa untuk semua ikan? Lele aman? Kalau untuk lele sebaiknya tambahan proteinnya agak banyak. Iya, ini buat sapi dalam air. Ya, seperti gurami, nila. Kalau Bapak Ibu nyebutnya sapi dalam air. Gurami, nila, apalagi yang sejenis itu? Jair, ya kan? Kemudian apalagi yang sejenis itu? Tombro, ya kan? Nah. Pak, itu batang talasnya itu digiling apa? Digiling, tapi nggak usah direbus nggak apa-apa. Kalau batangnya. Kalau digiling lebih halus bagus. Ya. Yang direbus yang talasnya aja. Biar kalau dia direbus kan jadi lembut. Jadi ketika diaduknya tuh di mic-nya lebih menyatu dia. Ya. Bisa dilakukan Bapak Ibu? Kalau nggak ada talas? Mudah atau sulit? Mudah. Ya. Gimana Bah? Kalau nggak ada talas? Bongko yang bertanya. Bisa. Ya Bah? Gantinya talas singkong. Bisa, silahkan boleh. Kalau itu tepung ikannya diganti limbah ikan itu bisa nggak? Tadi sudah dijelaskan apa? Kurang ngopi apa ini kayaknya nih? Atau udah kepikiran pulang kayaknya? Gak apa-apa, bisa ya. Namanya bikin jus ikan. Iya. Berapa cara bikinnya? 212 kemarin ya. Jadi kalau ikannya 2 kilo, jus ikannya jeroannya, ya air kelapanya, ya 1 liter. Apa 10 kilo, 10 liter ya. Kemudian gulanya berarti 200 gram. Kalau bikinnya hanya 200 gram, berarti air kelapanya 1 liter. Gulanya 2 sendok. Ya Pak ya. Bisa dipraktekkan Bapak Ibu di rumah? Bisa ya? Ya, oke. Ya. Berarti pakan utama atau alternatif? Kadang-kadang kita Kalau sudah adanya pakan ini untuk ikan-ikan sejenis yang saya sebutkan tadi, ini jadi pakan utama sudah. Iya.
Pikno, ayam kalau untuk apa DOC dari 0 sampai 1 bulan udah bisa konsumsi. Kalau untuk DOC untuk ikan ya. Yang mana? Yang mana? Oh, yang ayam saya kira DOC. Ini kalau bagi bahasa ikan pertanyaannya ke situ. Ya kalau untuk ayam kecil kemarin saya sarankan itu jagungnya diperbanyak, ditambah juga menir beras itu ya kan, bisa 60, 30, 40, bisa 40, 30, 30. Bisa, iya bisa. Ingat aja dulu waktu kita kecil, waktu zaman mbah-mbah kita kan belum ada konsentrat. Ayam waktu itu sudah ada belum? Iya, tapi masih bisa hidup nggak? Pernah merasakan makan ayam nggak waktu itu? Iya, ini kita nih dicuci otaknya kata Pak Bayu ya kan. Ketika ternak ayam tuh mesti konsentrat gitu kan. Padahal bisa digantikan. Iya. Kalau lele Pak? Lele Bapak carikan protein tingkat tinggi kayak tepung ikannya diperbanyak gitu kan. Kalau tepung ikan Bisa 20%-nya. 20%. Iya, bisa 20%-nya ya. Memang lele rada butuh protein yang tinggi masalahnya. Yang kita kurangi apa Pak? Hah? Yang kita kurangi kan kalau lele kan tepung ikannya 12%. Yang daunnya boleh dikurangi sedikit, ya, ya. Yang karbohidratnya bisa dikurangi juga sedikit, ya. Ya Mas? Kemarin saya pernah itu Pak Bayu, jadi kalau nonton di sini ya, Pak. Gimana? Pak Bayu Heeh. itu jadi daripada Pak beli konsentrat pakan ikan, ini kasih Azula untuk nilai ini. Iya. Itu paling selisih 2 bulan. Kalau pakannya itu aja gimana? Nggak masalah. 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 Bahkan kalau kita bisa bikin fermentasi, dikasih pembenah tanah gitu kan, biasanya di dinding kolamnya itu juga banyak lumut dan sebagainya. Itu juga jelas alternatif pakan ikan. Kalau nila itu memang lebih mudah. Dia berkembangnya juga bisa berkembang sendiri kan gitu kan. Tak perlu dimijahkan dan sebagainya. Jadi lebih kita memulainya itu lebih mudah lah ibaratnya gitu. Anggap males.